Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita punya public speaking yang bagus, kita itu bisa merah birukan kebijakan layanan kesehatan gitu ya. Ibaratnya bahasa Indonesianya gitu. Nah, kita mulai. Public speaking. Public speaking itu tidak hanya memungkinkan Anda untuk menyajikan fakta, data. Fakta itu sesuatu yang terjadi, ya. Baik yang Anda lihat, Anda rasakan, yang kelihatan, itu fakta, bukan asumsi, ya. Dan data. Nah, data itu yang terukur, ya, misalnya apapun secara meyakinkan. Nah, kayak tadi saya menyampaikan data dari hasil GCI, kemudian juga dari mana? Dari tadi literatur, jurnal ilmiah, itu data, ya. Fakta tadi kita sama-sama lihat. Ya, fakta tadi dokter yang beradu argumen dengan pasien. That is fakta. Tapi juga bisa mengadvokasi perubahan. Nah, mengadvokasi itu kayak membela. Saya bela perubahan. Saya bela untuk belajar. Jadi posisi saya, ya contohnya, saya tidak menyalahkan dokter, saya tidak menyalahkan pasien. Tapi saya posisinya pro perubahan yang diperlukan supaya masa depan perawatan kesehatan itu lebih baik. Jadi kalau kita mau belajar public speaking, niatkan. Saya kan nanti bilang, dok saya mau niat supaya terkenal. Boleh, boleh. Saya niat supaya uangnya saya banyak. Boleh, boleh. Gitu ya. Saya niat supaya saya itu followersnya tambah naik. Boleh, boleh silakan. Ya. Tapi kalau kita bicara Anda seorang dokter, seorang perawat, ya, gunakanlah kemampuan itu untuk Anda niatkan, ya, mengadvokasi perubahan. Jadi ada di pihak perubahan ke arah yang lebih baik, meskipun gelapnya itu teramat gelap. Jadi misalnya gelap dok, gelap, gelap situasi sekarang sangat gelap gulita. Ya. Nah, belajar kita ini adalah tujuannya untuk saya pro perubahan. Supaya apa perubahan ini? Saya urgensikan dengan menyajikan fakta dan data. Kenapa kita perlu berubah? Untuk bisa didengar, untuk orang itu mau mengerti maksudnya, paham pesannya, ya. Kemudian mau ngikutin, ya. Itu perlu public speaking. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu. Nah, dok kalau saya di level saya bagaimana? Saya di level saya bagaimana? Nah, kalau Anda, misalnya saya seorang front office, dok saya front office. Selama ini melihat ada banyak masalah dok, masalahnya begini, suka begini. Maka Anda harus niatkan public speaking itu saya ingin perubahan. Supaya lebih baik dok, hasilnya lebih baik, pasien akan lebih senang. Kerjaan akan lebih efektif, efisien. Saya ada di pihak ini. Nah, karena kalau sudah bergeser ke pihak sana, perubahan tadi ya, Anda itu kayak punya energi untuk belajar. Mau punya energi untuk belajar. Nah, energi belajarnya itu ya, itu nanti bisa dirasa oleh siapa? Oleh siapapun yang Anda ada bicara dalam hal public speaking. Kenapa Bapak Ibu merasakan apa yang saya sampaikan? Karena energi belajar saya itu menurut saya, kalau saya ukur dibandingkan saya dulu masih muda ya. Masih muda itu SMA, kuliah, baru-baru lulus dokter. Sama sekarang itu beda jauh sekali. Dan saya tuh nggak nyangka kalau saya itu harus belajar seperti ini tuh saya sangat nggak nyangka. Tapi kalau Bapak Ibu merasakan, itu bukan karena sayanya, tapi karena energi belajarnya. Nah, ini yang saya harapkan muncul, terutama di generasi-generasi muda. Jadi public speaking dipakai untuk pro perubahan. Boleh dok saya dipakai supaya follower saya banyak, like saya banyak, supaya saya di endorse. Boleh silakan. Boleh dok saya untuk mencari uang, dapat penghasilan, boleh silakan. But somehow kalau Anda seorang tenaga medis, tenaga kesehatan, ya, teruslah ada di pihak perubahan yang lebih baik. Sampaikan pesan-pesan yang memang
bisa ikut berkontribusi terhadap layanan kesehatan di masa depan yang lebih baik. Alright. Nah, jadi fokus. Satu, saya public speaking, mau pakai saya untuk di digital boleh secara memberikan edukasi, baik itu secara langsung maupun secara digital. Pesan itu bisa sampai kok walaupun nggak harus ketemu orangnya. Tapi tujuan kita, satu, untuk edukasi pasien, didik pasien dan keluarga tentang kondisi kesehatan, perawatan, strategi pencegahannya. Nah, ini perlu 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 strategi, perlu kemampuan skill public speaking. Kalau ditanya, Anda nggak keberatan menjelaskan, terutama kalau hal-hal yang kompleks, ini kemampuan public speaking. Jadi kalau misalkan saya nih lagi jelasin, udah panjang lebar. Ternyata Anda, dok maaf, saya nggak ngerti. Terus saya marah-marah. Makanya kamu itu nggak perhatikan. Lihat semua temanmu itu mengerti. Nggak ada semuanya mengerti. Kamu ngerti kan? Ngerti kan? Ngerti dok, ngerti. Kok cuma kamu yang nggak ngerti? Berarti yang salah kamu. Berarti kan ini keliru ya. Teknik public speaking yang bagus ada etikanya. Nggak begitu. Jadi kalau ada yang nggak paham, ya kita harus bersedia menjelaskan. Jangan-jangan bukan orangnya yang nggak paham cara kita menyampaikannya atau konten isi yang kita sampaikan tuh sulit untuk dimengerti. Ini malah jadi feedback buat kita. Nah, jadi makanya ya Bapak Ibu, kalau begitu dok, public speaking itu juga mendengarkan. Yes, it is. Public speaking itu Anda harus mendengar, bukan cuma kayak saya gini, cuma ngoceh terusnya. Ini situasinya saking kita kan nggak ketemu ya, jadi saya nggak bisa lihat reaksinya Bapak Ibu, mimiknya bagaimana, cara gaya duduknya, gaya mendengarkannya bagaimana saya nggak bisa. Tapi kalau dalam kaitannya ketemu langsung, public speaking bukan hanya saya ngomong terus, tapi juga saya listen, dengerin. Ya, baik itu yang disampaikan secara verbal maupun non verbal. Kadang orang bilang nggak ngerti itu nggak perlu bilang saya nggak ngerti. Tapi bisa kelihatan dari mukanya orang itu ngasih tanda. Ini nggak ngerti orang ini. Dari mukanya aja kelihatan. Dari mimiknya itu non verbalnya kelihatan. Tapi nggak semua orang berani bilang, maaf dok, saya nggak ngerti. Bisakah dokter ulangi lagi? Nggak semuanya berani, punya keberanian bilang begitu. That is why ini bagian dari public speaking. Ya, jadi mohon kalau public speaking, kalau gitu dok, berarti saya harus juga mendengar. Yes. Nah, ini nilai berempati, respect, suportif. Aduh Bapak Ibu, mohon maaf ya. Saya untuk belajar berempati, suportif pada saat saya jadi public speaker seperti ini. Itu gak mudah Bapak Ibu. Contoh gini ya, maaf ya. Kadang itu namanya orang sering kali ngomong. Ada yang bilang, kamu pinter ngomong. Ya, kekurangannya orang pinter ngomong, itu salah ngomong. Betul, betul Bapak Ibu. Ya, kalau kekurangannya, kelebihannya orang nggak pernah ngomong atau nggak pinter ngomong, ya, ya bahkan nggak pernah salah ngomong, nggak pernah ngomong, ya kan? Tapi kekurangannya orang yang banyak ngomong kayak saya adalah salah ngomong. Nah, kadang salah ngomong itu kadang saya sengaja berdasarkan emosi saya, nggak suportif. Contoh misalnya, kadang saya berharap audiensnya yang datang itu ini, levelnya ini. Ternyata yang datang begini begitu. Kadang saya sudah kesel sendiri, sehingga akhirnya kadang keluar omongan-omongan tuh yang malah menyakitkan mereka. Dulu-dulu saya sering suka begitu, kayak maaf ya, omongan-omongan tuh yang kayak secara ter- tersirat itu kayak menghina gitu loh yang hadir. Jahat kan? Jahat. Begitu maksudnya. Kalau kalau nggak ngerti, oh pantas lu nggak ngerti lah kan kamu di bawahnya, bukan levelnya gitu ya. Itu kadang keluar. Ya. Tapi saya terus belajar, belajar untuk tahu diri bahwa, ini tuh kamu cuma sebagai sarana loh, ya. Itu semua milik Tuhan. Itu cuma kamu jadi perantara loh. Suatu saat kamu bisa loh dalam sekejap itu diambil semua kemampuanmu. Gitu ya.
Jadi ini bukan soal kalau kamu istilahnya kita udah niat kita mau memberikan sesuatu, mengajar dan segala macam, harus sudah siap. Jikalau yang kita kita ajak ngomong ini nggak paham, nggak ngerti atau nggak terjadi apa-apa karena kamu cuma sebagai perantara. Ya mohon maaf ya, kalau kita bicara tentang kisahnya para nabi-nabi, mereka itu butuh waktu itu bukan setahun 2 tahun. Bahkan zaman dulu kan nabi itu umurnya panjang-panjang ya. Itu kayak contohnya Nabi Nuh gitu ya. Nabi siap Nabi Musa itu di diremehin, disambit batu, dikata-katain dan bertahun-tahun. Ya. Itu bukan bukan perjuangan yang mudah ya. Termasuk Nabi yang dimasukkan ke ikan paus. Tuh, Nabi siapa ayo yang dimasukkan ke ikan paus? Mumpung puasa, ada yang dengar gak? Itu waktu itu Nabi itu mau pindah tempat karena dia merasa kecewa. Sudah sekian lama dia berdakwah, tidak ada yang mendengarkan. Ya, sedih kan? Dia akhirnya mau pindah, dia naiklah ke ke perahu gitu ya. Nah, kemudian di perahu itu ternyata terjadilah badai dan perahunya itu bocor. Jadi harus ngeluarin orang-orang termasuk ngeluarin satu nabi tersebut. Ayo nabi siapa? Coba tulis di kolom chat. Aku ada yang tahu nggak nabinya nabi siapa? Nah, akhirnya nabi itu dilempar ke laut. Dilempar ke laut, terus ternyata dimakan ikan paus. Dan di ikan paus itu dia berdoa dan kemudian dia menyerahkan diri dan kemudian tahu bahwa oh iya ya dalam tanda kutip nggak bisa ya kalau udah dalam keadaan seperti itu bentuk cintanya Tuhan tuh kadang dalam kegelapan ya pada saat kamu ditolak pada saat kamu bicara nggak ada yang dengar nggak ada yang perhatikan ya itulah cinta Allah itu hadir ya Nabi Yunus nah jadi kayak gitu. Akhirnya dia berdoa nah berdoa kemudian akhirnya dinaik ke ikan paus tuh naik lagi ke permukaan dan dimuntahkan si Nabi Yunusnya. Nah, jadi akhirnya kembali seger lah istilahnya dia kembali semangat lagi berdakwah. Nah, sedemikian. Jadi ini yang membuat kadang saya sulit belajar terus. Ya, jadi contoh ya harus kita pintar-pintar menyesuaikan tingkat pemahamannya mereka, latar belakang budaya, keadaan emosinya pasien. Ini kemampuan public speaking Bapak Ibu. Ya kayak contoh maaf-maaf ini saya kok sore-sore waktunya puasa mau buka masih ngasih webinar. Saya paham, harus paham situasi psikologisnya Bapak Ibu. Ya kalau dok saya sampai ini ya saya sampai ini tapi saya dengerin. Saya sangat paham sekali. Dok saya nanti ketiduran nggak? Saya sangat paham. Jadi saya makanya nggak boleh marah. Saya nggak boleh tegang. Itu tadi saya hanya seorang perantara. Nah, sudah Bapak Ibu menyediakan meluangkan waktunya aja sudah harusnya saya terima kasih karena saya pun belajar dari proses pembelajaran ini. Nah, untuk saya punya pemahaman kayak gitu tuh saya nggak mudah ya. Jadi saya perlu perlu melakukan trial error banyak kali ya baru saya dapat pemahaman itu. Nah, jadi pemahaman yang akhirnya jadi pegangan kadang saya ingat, kadang saya lupa, kadang saya kelolosan. Tapi inilah teknik public speaking. Kita belajar dari sini edukasi pasien. Ingat edukasi bukan hanya ngomong tapi juga ikut dengar. Kita respect, empati, ya, dan supportif. Ya. Supportif itu maksudnya apa? Ya kita ngelihat kondisi mereka, tahu mereka ini latar belakang bagaimana itu bagian penting dari public speaking. Yang kedua, edukasi yang baik itu bukan menggurui Bapak Ibu. Dulu saya itu nggak mau. Ada yang bilang, saya itu bukan guru, saya bukan dosen. Kadang ada dosen yang ikut tuh saya langsung tercetuk, "Cek, dosen kok ikut saya?" Saya marah sendiri. Gitu ya. Karena dulu saya pernah ngelamar jadi dosen, saya ditolak. Jadi begitu ada yang dosen, saya terpantik untuk emosi, marah. Marah itu begini, loh kamu kan dosen, belajarnya itu jangan sama saya. Saya ini orang jalanan, gitu kasarannya ya. Jadi waktu itu sesekali dua kali dosen tuh setiap saya tahu ibu dosen ini ikut, saya terpantik, teringat saya lulusan terbaik, tidak melamar tapi ditolak.
Dan saya punya asumsi dong alasannya apa. Saya sendiri pikirin ya waktu itu. Padahal saya lulusan terbaik. Nah, terus akhirnya saya jadi emosi. Nah, ternyata dalam tanda kutip, ternyata kalau saya memang seorang edukator dalam tanda kutip ya, ternyata nggak boleh menggurui. Jadi saya memang kalau nggak ada yang sebut saya guru ya saya guru, tapi saya guru yang tidak menggurui. Jadi saya seorang yang istilahnya kalau dibilang juga ikut support. Nah, membekali. Nah, istilah yang tepat itu empowering. Jadi membekali, menguatkan. Nah, itu yang dimaksud itu. Lebih tepatnya seperti itu. Nah, jadi cuma itu kan istilah itu jarang populer. Ya. Tetapi ini namanya empowering. Jadi saya setelah sekian lama itu saya hanya ketemu istilah yang pas supaya saya tuh nggak terpancing emosi begitu ada yang dosenku saya tiba-tiba teringat marah saya. Ya, jadi ternyata saya balik. Oh, ternyata Tuhan menyiapkan saya tempat bukan untuk menggurui, tapi untuk membekali, memberdayakan. Walaupun mungkin orang nggak ngerti, tetap sebut saya guru, seorang guru. Tapi guru itu kan kadang SD, SMP, SMA gitu ya. Kalau udah kuliah kan dosen. Mungkin coach gitu ya istilahnya. Kalau untuk Bapak Ibu yang udah di level pekerjaan masing-masing. Tapi akhirnya saya baru tahu jawabannya sekarang. Sekarang ini setelah puluhan tahun eh, bekerja ya. Jadi ini yang namanya empowering. Nah, empowering ini bisa meningkat ya dari level edukasi Anda. Jadi bukan hanya mengedukasi lagi. Yang mana edukasi itu bukan menggurui, tapi juga menguatkan, memberdayakan. Maksudnya gimana sih dok? Gini loh. Pasien itu kalau ketemu kita, itu paling 5 menit, 10 menit, ya kan? Tetapi penyakitnya itu kan nggak langsung sembuh dalam 5 menit, 10 menit. Kadang perlu waktu, bisa harian, bisa bulanan, bisa tahunan, atau bahkan nggak sembuh sama sekali. Tapi kata-kata Anda yang 5 menit, 10 menit, itu bisa membekali pasiennya untuk ngadepin selama yang sekian hari, bulan, tahun, atau sampai ajalnya. That is why yang dibutuhkan bukan untuk digurui, tapi diberdayakan, di-empower. Nah itu nanti naik level lagi. Kalau nanti sudah dok, berarti nanti kalau saya sudah edukasi, saya naik level di empowerment. Yes, memberdayakan. Nah ya, nah ini maksudnya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita sama-sama nanti belajar lebih baik bisa untuk ke sana. Alright. Yang kedua gunanya untuk kolaborasi tim. Anda nggak bisa kerjasama secara individu. It doesn't make sense. Dok, saya buka praktek sendiri, pribadi. Saya rajanya. Tapi again, tetap perlu kerjasama dengan perawat, bagian administrasi. Ya misalnya mungkin yang ngurusin obat. Ya kerjasama sama orang di rumah lah ya. Tapi kalau kita bicara tentang rumah sakit di healthcare layanan kesehatan yang lebih luas, ya Anda harus kerjasama secara tim. Ini berbagi dengan tim Anda dan berbagi di departemen. Mampu komunikasikan ide, pendapat, feedback, dan saran secara efektif. Serta mendengarkan, menghormati sudut pandang orang lain. Aduh Bapak Ibu, ini kadang yang berat. Berat menghormati sudut pandang orang lain. Berat, nggak mudah. Apalagi kalau kita sudah punya jabatan yang tinggi, mungkin duit yang banyak, merasa paling pintar gitu ya. Susah untuk menerima orang, sudut pandang orang lain yang kadang gak sesuai sama kita. Susah ya, termasuk saya, even itu terjadi pada saya. Sulit ya. Tapi kita juga harus bedakan. Mana sih itu sudut pandang yang ini adalah tujuannya untuk istilahnya untuk didiskusikan sama sudut pandang yang tujuannya untuk menyakiti ya, menyakitkan hati, meruntuhkan mental kita. Itu harus kita bedakan. Nah, jadi maksudnya gini kan ada tuh sudut pandang yang opininya, pendapatnya terkesan sekali untuk uh,
apa ya namanya merendahkan, melecehkan, atau misalkan istilahnya bukan untuk kolaborasi, kasarnya bukan untuk kolaborasi. Jadi seperti seakan-akan menganggap sebaliknya. Nah, jadi uh, menutup ruang kolaborasi. Nah, beda, kita harus bedakan. Nah, kalau kini sudut pandang yang dalam tanda kutip untuk membuka peluang kolaborasi, maka kita harus respect. Berarti dok, public speaking itu juga soal itu. Yes, it is. Betul. Jadi bukan cuma pinter ngomong doang ya, tapi ternyata nggak respect sama opini orang. Wah, itu nggak benar. Berarti betul-betul apa luas ilmunya. Yes, tapi Anda akan menjadi seorang public speaker yang jauh lebih baik pada saat Anda sudah punya pengalaman belajar, menghormati, mendengar, respect sama sudut pandang orang lain, justru memperkaya diri Anda. Ya. Nah, jadi di sini peran penting public speaking. Jadi kalaupun saya pada saat meeting, saya mendengar, saya melihat ide, saya menyampaikan ide, saya menghargai pendapat orang lain, saya menghormati sudut pandang orang lain walaupun saya tidak setuju. Respect, saya dengar, saya ingat, saya coba lihat dari sudut pandang yang orang lain, maka ini adalah sudah menjadi bekal kemampuan public speaking kita. Nanti Bapak Ibu bisa punya kemampuan negosiasi yang bagus, kemampuan persuasif yang bagus, kemampuan untuk menyelesaikan konflik yang lebih bagus, lebih tertata. Nah, ini maksudnya kolaborasi tim. Alright, berikutnya untuk pengembangan profesional. Jadi ngembangin karir Anda bisa mulai dengan public speaking. Public speaking nggak ngomong sama klien, customer, tapi juga ngomong sama rekan kerja, kolega, sama antar unit, antar departemen. Silahkan, bagus ini. Bisa nunjukkan keahlian orang kalau minta public speaking kelihatan ya, bagus ya. Pasti ini gampang terlihat oleh orang, Bapak Ibu ya. Jadi tanpa misalkan ya nggak perlu inilah lembar ini ijazah apa-apa dari cara komunikasinya aja orang itu bisa aku cocok sama yang ini suka sama yang ini bahkan menganggap ini kayaknya pinter nih caranya komunikasi bagus saya mengerti ya jadi nggak perlu nunjukin ijazah lah apa-apa malah yang nunjukin semua ijazah titelnya berrebet-rebet begitu diajak ngomong lah kok ngomongnya gini ya apa jangan-jangan ijazahnya nembak? Maaf ya. Apalagi kan sekarang ada honoris causa apa gitu ya. Ini tiba-tiba untuk gelar doktor ini dapat ini dapat itu itu banyak sekali tawar-tawaran gitu ya. Nah, tetapi inilah yang bisa kita perlihatkan. Ibarat orang tuh bukan untuk showcase, pamer, sombong ya, tapi orang bisa ikut menilai. Tanpa harus yang menilai ini harus 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 misalkan yaitu tadi kayak tadi saya tanya ada orang medis, ada orang non medis. Orang non medis tanpa harus dia sekolah kedokteran bisa ikut menilai ini dokternya cara komunikasinya bagus atau tidak. Nggak harus sekolah kedokteran, ya. Nggak harus ikut kursus bagaimana cara menilai orang lain, tapi Anda bisa ikut menilai. Ini dokter nyampaikannya berbeda dari kebanyakan dokter yang saya pernah ikuti. Cara menyampaikan dokter ini berbeda dari saya kalau ikut seminar atau webinar lain di tempat lain. Nah, dari school kemampuan ini bisa jadi kayak semacam ya bekal buat kita untuk meyakinkan orang lain untuk terbujuk. Makanya gunakan kemampuan public speaking itu untuk kebaikan. Karena beberapa menggunakannya untuk keburukan. Ya sangat mudah. Orang bisa tertipu dari cara kita ngomong, cara kita menyampaikan. Ya, bahkan ada tuh yang misalnya ya orang-orang yang mungkin menggunakannya di jalur yang untuk ya itu tadi menguntungkan pihak tertentu atau merugikan pihak lainnya. Nah, sekali lagi gunakan kemampuan ini
untuk tumbuh berkembang. Ya nanti harapannya menopang karir Anda semua ya Bapak Ibu sekalian. Oke, apalagi yang berikutnya. Bisa menunjukkan kemampuan, keterampilan, kepemimpinan, kreativitas dan inovasi serta menginspirasi motivasi orang lain dengan visi dan semangat dalam diri. Anda bisa ya, kalau punya visi itu ngajak orang-orang ikut ke arahnya Anda. Bisa nyemangati diri Anda sendiri, nyemangati orang lain. Nah, inilah kemampuan public speaking kalau Anda penuhi. Ya ikuti ya. Nah, kembangkan kemampuan ini untuk public health advocacy. Jadi mengadvokasi masalah kesehatan masyarakat. Nah, sesuai dengan tujuan yang Anda pedulikan, mampu meningkatkan kesadaran, mendidik, mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi pembuat kebijakan, media, pemangku kepentingan lainnya. Nah, kayak saya nih lakukan, saya nggak punya suara untuk didengar para pembuat kebijakan. Tapi mungkin saya pelan-pelan punya suara untuk didengar oleh Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit. Yang harapannya nanti dirasakan oleh masyarakatnya. Nanti dok yang advokasi ke masyarakat siapa? Ya mungkin dokter-dokter yang lain lah gitu ya. Saya nisenya di Bapak Ibu misalkan mungkin nggak di pemangku kebijakan tapi pelaku pelayanan. Nah, ini yang saya lakukan selama ini. Anda juga harus mampu menggunakan bukti, cerita, storytelling. Storytelling ini makanya penting. Nanti kapan-kapan kita belajar tentang ini, bahkan storytelling itu cara bercerita. Itu salah satu teknik komunikasi yang diberikan ya pelajaran ini untuk para tenaga medis, tenaga kesehatan di dunia maju ya, negara maju. Dan emosi. Karena apa? Karena cerita ini yang paling sering diingat orang dan paling sering mengaduk-aduk emosinya seseorang. Nah, jadi itulah maka seorang dokter, perawat harus punya kemampuan storytelling. Sampai ada ilmu sendiri tentang storytelling untuk layanan kesehatan. Karena kebanyakan, baik itu kita sesama petugas medis, atau Anda ngomong sama kolega, atau Anda ngomong sama pasien, yang diingat itu adalah hanya ceritanya saja. Jadi kalau semua kata-kata saya mulai awal sampai akhir, mungkin Anda nggak akan ingat. Mungkin cuma ingat hari ini, nanti habis buka lupa ya, atau besok itu udah lupa. Tapi ya kalau cerita atau mungkin prinsip ya, mungkin Anda bakal bisa ingat beberapa dalam waktu yang lebih panjang. Nah, itu makanya kemampuan storytelling itu sangat penting dalam public speaking, khususnya untuk healthcare professional. Nah, contohnya ini ya. Jangankan menitip surat, menitip salam pun sudah tak boleh. Alright, ini contoh. Ingat, Bapak Ibu kalau jelasin ke masyarakat, literasi kesehatan masyarakat Indonesia itu rendah. Ya. Jadi kalau mudah itu pakai cerita. Dok, kalau nggak bisa atau terstruktur yang bagaimana kita siapkan. Karena apa ya? Memang rendah literasinya. Jadi gambaran terkait kondisi literasi kesehatan rendah dapat dilihat pada indeks pembangunan manusia di IPM di Indonesia tahun 2021 itu 0,705. Ini berada di peringkat 114 dari 191 negara di dunia. Ya, walaupun tadi terpilih negara kita sebagai negara paling bahagia di dunia, tapi indeks kesehatan masyarakatnya itu termasuk yang rendah dibandingkan negara lain. Oke, lanjut. Jangankan menitip surat, menitip salam pun sudah tak boleh. Jadi tugas kita masih Jangankan sangat banyak, Bapak menitip Ibu surat. ya. Nah, oke. Dan yang terakhir yang kelima untuk pertumbuhan personal. Jadi Bapak Ibu bisa tumbuh dan bisa sejahtera. Saya banyak sekali mendapatkan pertumbuhan dari public speaking. Ya, terutama semakin sering dipraktekkan, semakin saya bertumbuh. Dulu saya ada yang bilang, kamu nggak apa-apa ngasih materi-materi gratisan gitu. Ya kan rugi, lalala gini belajar itu segala macam. Ternyata saya sendiri melihat semakin sering saya sampaikan, semakin saya tuh bertumbuh dan semakin saya lebih paham, menguasai. Walaupun ya orang lain mungkin mau melihat dari sisi yang lain silahkan. Tapi saya sendiri merasakannya Bapak Ibu. Jadi makanya materi yang sama kadang saya bisa ulang itu untuk mempertajam.
ya. Dan kemampuan saya dan juga untuk ya itu tadi lebih mengingat lagi apa sih cerita yang waktu itu saya sampaikan ya pada saat saya memberikan materi. Jadi jangan takut kalau Bapak Ibu, Dok, saya ingin bertumbuh. Apa ya? Saya ingin belajar hal baru. Public speaking adalah salah satunya. Nah, mampu mengekspresikan diri dengan lebih percaya diri, lebih autentik. Jadi khasnya Anda sendiri. Berani. Nggak mencontoh orang lain. Awalnya coba-coba mirip-miripin dia. Tapi lama-lama otentik jadi diri Anda sendiri. Tegas. Nah, dan ini bisa ngatasi ketakutan, kecemasan, apapun yang mungkin menghalangi kita untuk angkat bicara. Termasuk angkat bicara itu bisa berani tegas, saya tidak setuju. Itu suatu pertumbuhan. Dulu saya selalu iya iya dok. Tapi sejak saya belajar, akhirnya saya sekarang berani. Meskipun nanti ada konsekuensinya, tapi siap gitu. Saya sudah kurang rasa takut dan cemas saya. Nah, ya itu yang terjadi pada saya. Jadi yang berbeda saya dulu dengan sekarang. Cara saya menyampaikan itu lebih percaya diri, lebih autentik, lebih tegas. Karena saya ketakutannya udah berkurang, kecemasannya berkurang. Dulu saya takut, takut karena saya direktur, takut nanti pemilik rumah sakit, cemas karena nanti orang dinas, takut nanti saya ditegur oleh ID. Ya, itu semua sudah pernah saya rasakan, Bapak Ibu. Akhirnya saya kurang sekali di sisi percaya dirinya, autentiknya, dan ketegasannya. Jadi saya tidak ada di pihak pro perubahan karena saya masih punya namanya rasa takut dan rasa cemas. Nah, dan yang ketiga, bisa nerima dan memberi masukan yang membangun. Jadi bukan hanya memberikan, tapi menerima masukan. Susah loh Bapak Ibu nerima masukan itu Bapak Ibu, terutama kalau kita itu kadang udah, saya itu udah kerja keras dok, masih aja ada yang kurang, ada yang ini, ada yang ini masukan. Untuk bisa bilang ini loh masukan, artinya karena masukan mau dipakai silakan, mau tidak ya silakan. Cuma kadang cara menyampaikan masukan tuh ada yang, aduh bener-bener kesel dok. Ya sudah, ini cuma masukan. Salahnya sendiri kamu bilang silakan kasih feedback. Begitu dikasih feedback kok Anda ngomel-ngomel. Nah, tapi bagian penting dari kita belajar bahwa ternyata dok, untuk bisa nerima namanya masukan tuh juga susah. Iya susah. Ingat bahkan Nabi pun itu ya pernah marah sama Tuhan. Ya, saya sudah kasih ini itu, ya. Tetapi kok saya belum dapat istilahnya feedback yang bagus, ya. Belum dapat sampai marah, ya. Karena kok tetap aja orang-orang itu nggak pedulikan saya. Nah, ternyata perlu ada namanya proses belajar dari rasa cintanya Allah itu nggak harus lewat kesenangan, kebahagiaan, tapi dari kesulitan, even dalam keadaan yang paling titik terendah sekalipun. Nah, makanya cerita Nabi Yunus itu akhirnya didengar sampai sekarang karena ada satu orang yang tadi awalnya menolak, ya, menolak untuk mendapatkan menerima keadaan, ya, keadaan yang ternyata itu tidak mengenakan, tapi akhirnya terpaksa dan kemudian mau belajar. Ya. Dan ini cerita itu yang kita dengar sampai sekarang. Alright, nah pertumbuhan pribadi ini bisa membantu Anda meningkatkan kehidupan Anda dalam banyak hal. Dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam kesehatan mental, dalam hubungan dengan orang lain, dalam kemampuan untuk menghadapi tantangan. Nggak harus ya dalam keadaan finansial langsung tambah tinggi. Nggak, belum tentu itu. Saya nanti tambah kaya, tambah terkenal. Belum tentu itu. Tapi yang ini sudah pasti. Kalau yang lain-lain itu nanti as a bonus ya. Ya, tergantung niat Anda. Demikian yang saya sampaikan di part yang kedua.